Alexander Nevsky adalah seorang pangeran Rusia yang terkenal karena kepemimpinannya dalam pertempuran melawan invasi Mongol dan Swedia, serta peranannya dalam memperkuat identitas dan kekuasaan Rusia pada abad ke-13. Berikut adalah gambaran tentang sejarah panjang Alexander Nevsky. Alexander Nevsky lahir pada tahun 2220 di Veliki Novgorod, bagian dari Rusia modern. Ia adalah putra pangeran Yaroslav Vsevolodovich dari Novgorod. Sejak muda, Alexander dididik dalam tradisi militer dan politik, mempersiapkannya untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi negaranya. Alexander diangkat menjadi pangeran Novgorod pada tahun 1236. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan penting dan seringkali terlibat dalam konflik dengan kekuatan asing. Pada tahun 1240, Alexander memimpin pasukannya dalam pertempuran Neva melawan pasukan Swedia yang berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah Rusia. Kemenangan Alexander di sini memberinya gelar Nevsky, yang berarti dari Neva. Setelah kemenangan di Neva, Rusia menghadapi ancaman dari invasi Mongol, yang telah berhasil menaklukkan banyak wilayah di Asia Tengah dan Eropa Timur. Meskipun bukan langsung terlibat, Alexander memperhatikan kegagalan banyak pangeran Rusia dalam menghadapi Mongol, termasuk kekalahan pada pertempuran Kalka pada tahun 2223. Dalam periode selanjutnya, Alexander menjadi pahlawan bagi rakyatnya dengan melawan pasukan Mongol yang menyerang. Alih-alih terus berperang, Alexander memilih untuk mengadopsi pendekatan diplomatik dengan Mongol. Ia menyadari bahwa negosiasi dapat mengurangi kerugian dan memberikan stabilitas bagi Novgorod. Di bawah kepemimpinannya, Novgorod menjadi lebih kuat dan stabil, meskipun di bawah pengaruh Mongol. Alexander menggabungkan kekuatan militer dengan taktik diplomasi. Alexander Nevsky dianggap sebagai pahlawan nasional Rusia dan telah dikanonisasi sebagai santo oleh Gereja Ortodoks Rusia. Ia sering dihormati sebagai pelindung dan pembela iman Kristen. Kisah hidupnya diangkat dalam film, buku, dan karya seni, menegaskan posisinya dalam budaya Rusia. Alexander Nevsky menjadi simbol persatuan dan ketahanan bagi rakyat Rusia, serta contoh kepemimpinan yang sukses dalam menghadapi ancaman luar. Alexander Nevsky meninggal pada 14 November 1263 di Gatchina, dekat Saint Petersburg. Setelah kematiannya, ia dimakamkan di Katedral Alexander Nevsky, Lavra di Saint Petersburg. Alexander Nevsky adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Rusia. Melalui kepemimpinan militernya, pengaruh politiknya, dan kebijakannya, ia berperan dalam membentuk identitas Rusia dan mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Warisannya tetap dikenang dan dihormati hingga hari ini. Pada masa Alexander Nevsky, Rusia menghadapi berbagai ancaman eksternal, terutama dari invasi Mongol dan ekspansi kekuatan asing seperti Swedia dan Teutonik. Berikut adalah beberapa peperangan penting yang melibatkan Alexander Nevsky. Ketika Alexander menjadi pangeran Novgorod, wilayah ini diancam oleh pasukan Swedia yang ingin memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Pada tahun 1240, Alexander memimpin pasukannya melawan tentara Swedia yang dipimpin oleh Bjorn Jarl. Pertempuran ini berlangsung di Sungai Neva. Alexander meraih kemenangan yang menentukan, berhasil mengalahkan pasukan Swedia. Kemenangan ini memberinya gelar Nevsky dan memperkuat kekuasaan Novgorod. Setelah kemenangan di Neva, Alexander dihadapkan pada ancaman lain, yaitu dari Ordo Teutonik yang berusaha memperluas wilayah mereka ke Rusia. Pada tahun 1242, Alexander memimpin pasukan Rusia dalam pertempuran Pskov melawan tentara Teutonik. Kemenangan dalam pertempuran ini membantu mempertahankan Novgorod dari invasi dan menjaga kekuatan Rusia dari ekspansi barat. Pertempuran ini sering dianggap sebagai salah satu pertempuran paling terkenal yang dipimpin oleh Alexander Nevsky. Pada 5 April 1242, Alexander memimpin pasukan Rusia melawan Ordo Teutonik di Danau Peipus, dikenal juga sebagai pertempuran di Es. Alexander memperoleh kemenangan yang besar yang dikenal sebagai kemenangan di Es. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian dan ketahanan Rusia dalam menghadapi invasi asing. Meskipun Alexander tidak terlibat langsung dalam banyak peperangan melawan Mongol, ancaman dari kekuatan Mongol yang besar tetap ada selama masa pemerintahannya. Alexander mengambil pendekatan diplomatik dengan mengakui kekuasaan Mongol dan berusaha untuk menjaga stabilitas di Novgorod. Ia berusaha menghindari konflik langsung
Meskipun masyarakat Rusia lainnya terkadang terlibat dalam pertempuran melawan Mongol. Selain pertempuran besar, Alexander juga terlibat dalam berbagai operasi militer kecil dan strategi pertahanan untuk melindungi Novgorod dan wilayah sekitarnya dari serangan. Alexander memodernisasi angkatan bersenjata Novgorod dan membangun aliansi strategis untuk memperkuat posisi Rusia. Alexander Nevsky dikenal karena kepemimpinannya yang brilian dalam menghadapi berbagai ancaman. Kemenangan-kemenangannya dalam pertempuran melawan Swedia dan Ordo Teutonik, serta pendekatan diplomatiknya terhadap Mongol, berkontribusi pada penguatan identitas dan kekuasaan Rusia pada masa itu. Alexander tidak hanya dianggap sebagai pahlawan militer, tetapi juga sebagai simbol ketahanan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan besar. Alexander Nevsky meskipun dikenal terutama sebagai pahlawan militer dan diplomat juga memiliki peran dalam perluasan wilayah Rusia selama masa pemerintahannya. Berikut adalah rincian tentang perluasan wilayah yang terkait dengan Alexander Nevsky. Ketika pasukan Swedia dipimpin oleh Jenderal Birger Jarl berusaha untuk menaklukkan Novgorod dan mendirikan kekuasaan Kristen di wilayah tersebut, Alexander memimpin pasukannya untuk melindungi daerahnya. Kemenangan Alexander di pertempuran Neva mengamankan wilayah Novgorod dari ancaman Swedia, menguatkan posisi Novgorod sebagai pusat perdagangan penting, dan menghalangi pengaruh Swedia di daerah tersebut. Setelah mengalahkan pasukan Swedia, Alexander melanjutkan kampanyenya untuk menegaskan kendali atas wilayah sekitar dan mengamankan jalur perdagangan. Kemenangan di daerah sekitar Danau, Ladoga, membantu memperkuat kendali Novgorod atas jalur perdagangan dan meningkatkan pengaruhnya di sekitar wilayah tersebut. Alexander juga menghadapi ancaman dari Teutonic Knights yang berusaha memperluas kekuasaan mereka ke timur. Meskipun tidak ada pertempuran besar yang tercatat di bawah kepemimpinannya, upayanya untuk mempertahankan Novgorod dan melawan invasi dari barat secara efektif mencegah perluasan wilayah Teutonik. Alexander sering menggunakan pendekatan diplomatik untuk menghindari konflik yang lebih besar dengan kekuatan asing. Ia memilih untuk bernegosiasi dengan Mongol yang meskipun bukan perluasan wilayah secara langsung, memungkinkan Novgorod untuk berkembang tanpa terganggu oleh perang yang berlarut-larut. Dengan mengamankan hubungan yang stabil dengan Mongol dan mengalahkan musuh-musuh dari barat, Alexander membantu memperluas dan mempertahankan wilayah yang sudah dikuasai oleh Novgorod. Melalui kemenangan militer dan kebijakan diplomatik, Alexander tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperkuat posisi Novgorod di peta politik Rusia. Wilayah yang dikuasainya menjadi basis bagi pengembangan lebih lanjut dari kekuasaan Rusia di masa depan. Alexander juga dianggap sebagai pelindung dan penyatu berbagai wilayah di sekitar Novgorod, yang mempersiapkan jalan bagi penyatuan Rusia di bawah kekuasaan Moskow di masa yang akan datang. Meskipun Alexander Nevsky tidak secara langsung melakukan ekspansi besar-besaran seperti beberapa pemimpin militer lainnya dalam sejarah, ia memainkan peran penting dalam melindungi dan memperkuat wilayah Novgorod melalui kemenangan militer dan kebijakan diplomatik yang cerdas. Usahanya untuk mengamankan wilayah dari ancaman eksternal, membantu menegakkan kekuatan dan pengaruh Rusia, menciptakan fondasi bagi perkembangan lebih lanjut di masa depan. Alexander Nevsky dikenal tidak hanya sebagai pahlawan militer, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang memiliki berbagai kebaikan dan nilai positif. Berikut adalah beberapa kebaikan yang sering dikaitkan dengan Alexander Nevsky. Alexander memiliki kemampuan untuk memimpin dalam situasi yang sulit. Ia mampu menyatukan berbagai suku dan kekuatan di bawah kepemimpinannya, memfokuskan perhatian pada ancaman bersama, terutama dari Mongol dan Swedia. Dia memahami pentingnya persatuan di antara berbagai pangeran Rusia untuk melawan musuh yang lebih kuat. Alexander menunjukkan keterampilan diplomasi yang luar biasa. Ia memilih untuk berdialog dan bernegosiasi dengan Mongol untuk menghindari konflik yang lebih besar, yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi rakyatnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kecerdasan dan strategi. Alexander Nevsky sangat setia kepada gereja Ortodoks yang memberinya reputasi sebagai pelindung iman Kristen di Rusia. Ia sering dianggap sebagai pahlawan yang berjuang bukan hanya untuk tanah airnya, tetapi juga untuk melindungi iman dan tradisi agama. Dalam masa pemerintahannya, Alexander memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia berusaha mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh peperangan dan ancaman eksternal. Ia dikenal karena perlindungannya terhadap penduduk sipil
dan upayanya untuk menjaga stabilitas di wilayahnya. Alexander Nevsky dihormati karena integritas dan nilai-nilai moralnya. Ia berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat dan negaranya. Sifat-sifat kepemimpinannya seperti keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan diri menjadikannya teladan bagi banyak generasi berikutnya. Setelah kematiannya, ia dijadikan santo oleh Gereja Ortodoks Rusia. Kebaikannya dan perjuangannya diabadikan dalam berbagai karya seni, sastra, dan film yang terus menginspirasi orang-orang hingga saat ini. Kebaikannya diingat dan dirayakan dalam berbagai festival dan upacara, menunjukkan pengaruh positifnya dalam sejarah dan budaya Rusia. Kebaikan Alexander Nevsky mencakup kemampuan kepemimpinan yang efektif, keterampilan diplomasi, pengabdian kepada agama, perhatian terhadap rakyat, serta nilai-nilai moral yang kuat. Ia diakui bukan hanya sebagai pahlawan militer, tetapi juga sebagai tokoh yang meninggalkan warisan positif dalam sejarah dan budaya Rusia. Meskipun Alexander Nevsky dikenal sebagai pahlawan nasional Rusia dan dianggap sebagai santo oleh Gereja Ortodoks, ada beberapa aspek kontroversial dan sisi gelap dalam kehidupannya dan kebijakannya. Berikut adalah beberapa poin yang menyoroti sisi gelap dari Alexander Nevsky. Alexander seringkali dipandang sebagai kolaborator dengan invasi Mongol. Meskipun ia menghindari pertempuran langsung yang merusak dengan mereka, sikapnya yang menerima kekuasaan Mongol dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara dan rakyatnya. Ia memilih untuk membayar upeti kepada Mongol, yang menciptakan ketergantungan dan mengurangi kedaulatan wilayah Rusia. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa sikap ini menempatkan kepentingan jangka pendek di atas kemerdekaan jangka panjang Rusia. Alexander dikenal sebagai pemimpin militer yang handal, tetapi ia juga menggunakan kekuatan dan taktik yang keras untuk menegakkan kekuasaannya. Beberapa sumber mencatat bahwa ia tidak ragu untuk menggunakan kekerasan dalam menanggapi pemberontakan atau ketidakpatuhan. Dalam upayanya untuk mempertahankan kekuasaan, Alexander seringkali menindak lawan-lawan politiknya dengan cara yang keras, dan beberapa kritik menganggap tindakan ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun ia dipandang sebagai pelindung iman Kristen, ada argumen bahwa Alexander juga menggunakan agama untuk mengukuhkan kekuasaannya. Ia berusaha mendapatkan dukungan Gereja Ortodoks dengan cara memanipulasi simbol-simbol agama dan menekankan peranannya sebagai pelindung gereja. Alexander memanfaatkan konflik dengan Swedia dan Novgorod untuk memperkuat narasi tentang perjuangan Kristen melawan musuh-musuh Tuhan, yang dapat dilihat sebagai cara untuk membenarkan tindakan agresif dan ambisi politiknya. Kepemimpinan Alexander tidak selalu diterima oleh pangeran-pangeran lain di Rusia. Dalam beberapa kasus, ia terlibat dalam konflik dengan saingan politiknya yang menyebabkan ketidakstabilan dan penderitaan bagi rakyat. Dalam memperkuat posisinya, Alexander terlibat dalam intrik politik dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan perpecahan di antara komunitas-komunitas Rusia. Warisan Alexander sebagai santo dan pahlawan seringkali diperdebatkan, terutama dalam konteks kolaborasinya dengan kekuasaan Mongol. Beberapa kalangan mempertanyakan apakah tindakan dan kebijakannya dapat sepenuhnya dianggap positif mengingat pengaruhnya terhadap kedaulatan dan identitas Rusia. Dalam historiografi, pandangan tentang Alexander sangat dipengaruhi oleh perspektif politik dan budaya. Sejarawan modern seringkali menyoroti sisi-sisi yang lebih gelap dalam kepemimpinannya, berusaha memberikan gambaran yang lebih seimbang tentang tokoh ini. Alexander Nevsky adalah sosok yang kompleks dan sementara ia dihormati sebagai pahlawan dan santo, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sisi gelap dalam kebijakan dan tindakan yang diambilnya. Ia menjalani hidup dalam konteks yang penuh tantangan dan ketidakpastian, dan tindakannya mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kekuasaan, meskipun seringkali mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan dan keadilan. Pandangan sejarawan dan ilmuwan terkait Alexander Nevsky bervariasi, tergantung pada konteks waktu dan pendekatan yang mereka ambil dalam menganalisis tokoh sejarah ini. Berikut adalah beberapa pandangan utama yang sering muncul dalam literatur sejarah tentang Alexander Nevsky. Banyak sejarawan Rusia, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, memandang Alexander Nevsky sebagai pahlawan nasional. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penaklukan asing dan pelindung iman Kristen. Penekanan pada pertempuran yang dimenangkannya, seperti pertempuran Neva dan pertempuran Gelting, memberikan citra positif yang kuat dalam narasi sejarah Rusia.
Karya sastra dan film seperti film Alexander Nevsky yang disutradarai Sergei Eisenstein pada tahun 1938 yang mengangkatnya sebagai simbol heroisme dan perjuangan melawan penjajahan. Beberapa sejarawan modern seperti Peter Jackson mengkritik pendekatan diplomatik Alexander terhadap Mongol yang dianggap sebagai bentuk kolaborasi. Mereka berpendapat bahwa dengan menerima kekuasaan Mongol, Alexander telah mengorbankan kedaulatan Rusia dan menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun ia berhasil menghindari banyak konflik langsung, tindakan ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi kemerdekaan dan kedaulatan Rusia. Sejarawan militer seperti David Stone menilai kepemimpinan militer Alexander sebagai sangat efektif. Keberhasilannya dalam pertempuran serta kemampuannya untuk menggunakan diplomasi dengan cerdik seringkali dipuji sebagai kombinasi yang efektif dalam menghadapi ancaman. Alexander dianggap mampu mempertahankan wilayah Novgorod dan melindungi rakyatnya meskipun dengan cara yang tidak selalu konvensional. Beberapa ilmuwan sosial dan budaya menyoroti bagaimana warisan Alexander berkontribusi pada pembentukan identitas Rusia. Mereka melihatnya sebagai simbol persatuan dan ketahanan yang membantu membangun narasi tentang Rusia yang bersatu dalam menghadapi ancaman eksternal. Dalam konteks ini, beberapa peneliti berargumen bahwa meskipun tindakan dan kebijakannya tidak selalu dapat dibenarkan, dampak budaya dan sosialnya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan identitas nasional Rusia. Sejarawan yang mengkaji hubungan antara agama dan politik sering mencatat bagaimana Alexander menggunakan agama untuk mengukuhkan kekuasaannya. Ia dilihat sebagai pelindung gereja Ortodoks dan banyak sejarawan menilai bahwa ia memanfaatkan narasi keagamaan untuk memperkuat posisinya di mata rakyat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Alexander benar-benar berkomitmen terhadap nilai-nilai keagamaan atau lebih pada manipulasi politik. Sejarawan modern cenderung lebih kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari kepemimpinan Alexander, seperti tindakan kerasnya terhadap lawan politik dan pemberontak. Mereka mencatat bahwa meskipun ia menjadi pahlawan, tindakan yang ia ambil seringkali melibatkan kekerasan dan penindasan. Penilaian ini seringkali berusaha memberikan gambaran yang lebih seimbang tentang Alexander, mengakui bahwa setiap pahlawan memiliki sisi gelap. Alexander Nevsky adalah sosok yang kompleks dan pandangan sejarawan serta ilmuwan tentangnya bervariasi. Ia dihormati sebagai pahlawan nasional tetapi juga dianggap kontroversial dalam hal kolaborasi dengan Mongol dan penggunaan kekuasaan. Pemahaman tentangnya mencerminkan dinamika antara heroisme, kepemimpinan, dan tantangan yang dihadapi Rusia pada masanya. Seiring perkembangan studi sejarah, narasi tentang Alexander Nevsky terus berkembang, menciptakan ruang untuk refleksi dan diskusi lebih lanjut tentang warisan dan pengaruhnya. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Alexander Nevsky, baik melalui taktik militer maupun diplomasi, telah menjadi subjek kajian yang mendalam oleh sejarawan dan ilmuwan. Berikut adalah beberapa pandangan terkait perluasan wilayah yang dipimpin oleh Alexander Nevsky. Banyak sejarawan menyoroti keberhasilan militer Alexander dalam menghadapi invasi dari Swedia dan perang melawan kekuatan asing lainnya, seperti dalam pertempuran Neva pada tahun 1240 dan pertempuran Ais pada tahun 1242. Mereka mencatat bahwa strategi dan kepemimpinan yang efektif memungkinkan perluasan dan pertahanan wilayah Rusia di saat-saat krisis. Penulis seperti Peter Heather dan Adrian Goldsworthy sering menggambarkan bagaimana kemampuan Alexander dalam merancang strategi dan taktik perang berhasil menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih terorganisir. Selain kepemimpinan militer, sejarawan juga mengakui kemampuan Alexander dalam bernegosiasi dengan kekuatan yang lebih besar, seperti Mongol. Ia memilih untuk mengakui dominasi Mongol dan beradaptasi dengan mereka, yang memungkinkan stabilitas di wilayah Novgorod dan sekitarnya, meskipun tidak mengurangi pengaruh Mongol sepenuhnya. Michael Kulikowski berpendapat bahwa pendekatan diplomatiknya, meskipun kontroversial, mungkin menjadi pilihan yang lebih baik daripada pertempuran terus-menerus yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi wilayah Rusia. Sejarawan lain seperti Nina A. M. Dronova menekankan bahwa perluasan wilayah di bawah Alexander bukan hanya tentang penguasaan fisik,
tetapi juga tentang penguatan identitas budaya dan spiritual Rusia. Mereka berargumen bahwa Alexander berperan dalam membangun kesadaran nasional yang lebih kuat di antara masyarakat Rusia. Alexander dianggap sebagai simbol persatuan dan ketahanan, di mana perluasan wilayahnya membantu menegaskan kehadiran dan kekuatan Rusia di Eropa Utara. Namun, ada pandangan kritis mengenai perluasan wilayah tersebut. Beberapa sejarawan mencatat bahwa tindakan Alexander, termasuk kolaborasinya dengan Mongol, mungkin telah mengorbankan kedaulatan jangka panjang Rusia. Historiografi modern menekankan bahwa pengakuan dan ketergantungan pada kekuasaan asing dapat merugikan masa depan Rusia. Penelitian oleh sejarawan seperti Sergei Akovalov menunjukkan bahwa strategi perluasan yang terlalu bergantung pada dukungan dari kekuatan eksternal bisa menjadi bumerang, menciptakan ketergantungan yang berbahaya. Warisan Alexander sebagai pahlawan nasional Rusia berdampak pada pandangan sejarah tentang perluasan wilayah. Ia dipandang sebagai contoh kepemimpinan yang berhasil dalam menghadapi ancaman luar yang mempengaruhi cara generasi berikutnya memandang militer dan politik. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pengaruh dan kebijakan Alexander Nevsky telah menjadi model bagi kepemimpinan Rusia di masa mendatang, memengaruhi tokoh-tokoh politik dan militer dalam menghadapi tantangan serupa. Pandangan sejarawan dan ilmuwan tentang perluasan wilayah yang dilakukan oleh Alexander Nevsky mencerminkan kompleksitas kepemimpinannya. Meskipun ia berhasil dalam banyak hal, terdapat juga kritik terhadap pendekatan yang diambilnya. Keberhasilan militer, diplomasi yang cerdas, dan penguatan identitas budaya menjadi bagian dari warisannya, namun ketergantungan pada kekuatan asing dan tindakan yang keras juga menciptakan pertanyaan tentang kedaulatan dan masa depan Rusia. Akhir hayat dan kematian Alexander Nevsky pada tahun 1263 dianggap sebagai momen penting dalam sejarah Rusia, dan berbagai sejarawan serta ilmuwan memiliki pandangan yang beragam mengenai peristiwa ini dan dampaknya. Berikut adalah beberapa pandangan yang sering muncul dalam diskusi tentang akhir hayat Alexander Nevsky. Banyak sejarawan melihat akhir hayat Alexander sebagai penutup dari periode yang penuh tantangan, di mana ia berhasil menjaga stabilitas dan kedamaian di wilayah Novgorod meskipun di bawah tekanan kekuasaan Mongol. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilannya dalam bernegosiasi dengan Mongol dan lawan-lawan politik lainnya membantu mempertahankan eksistensi dan kedaulatan wilayahnya. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa ia berhasil menciptakan landasan untuk stabilitas jangka panjang di wilayah Rusia, yang memungkinkan penerusnya untuk melanjutkan perjuangan melawan dominasi Mongol. Alexander Nevsky dilaporkan menderita penyakit sebelum kematiannya. Beberapa sejarawan memperdebatkan penyebab kematiannya, apakah disebabkan oleh infeksi, penyakit yang berkepanjangan, atau mungkin stres akibat beban kepemimpinan. Terdapat laporan yang menyebutkan bahwa Alexander meninggal dalam perjalanan pulang dari pertemuan diplomatik yang menyoroti kesibukan dan tanggung jawab yang diembannya hingga akhir hayat. Setelah kematiannya, Alexander diakui sebagai santo oleh Gereja Ortodoks Rusia. Para sejarawan berpendapat bahwa pengangkatan ini mencerminkan bagaimana ia diinginkan untuk dipandang sebagai pelindung iman Kristen dan pahlawan nasional, sehingga kematiannya tidak hanya dilihat dari perspektif politik tetapi juga spiritual. Peninggalan spiritualnya berlanjut dengan pembangunan biara dan gereja yang didedikasikan untuknya, yang menjadi pusat peribadatan dan identitas budaya bagi masyarakat Rusia. Alexander Nevsky meninggal dalam konteks konflik yang berlanjut dengan Mongol dan ketegangan politik di antara pangeran-pangeran Rusia. Beberapa sejarawan mencatat bahwa kematiannya menciptakan kekosongan kepemimpinan yang dapat dimanfaatkan oleh lawan-lawannya, meskipun stabilitas yang dibangunnya tetap dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama. Ilmuwan seperti Peter Heder dan Adrian Goldsworthy berpendapat bahwa kematiannya mengubah dinamika kekuasaan di wilayah tersebut, dengan beberapa pangeran berusaha untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkannya. Dalam historiografi, kematian Alexander Nevsky sering dipandang sebagai simbol peralihan antara kekuasaan dan identitas lama dengan tantangan yang dihadapi di masa depan. Sejarawan memperdebatkan bagaimana ia akan dikenang oleh generasi berikutnya dan apakah dia akan tetap dianggap sebagai pahlawan nasional atau tidak.
Sejarawan modern sering mencoba untuk merevisi pandangan tradisional tentang tokoh ini dengan menyoroti sisi-sisi yang lebih kompleks dari kepemimpinannya, termasuk aspek-aspek kontroversial dalam kebijakannya. Akhir hayat Alexander Nevsky adalah titik penting dalam sejarah Rusia yang memiliki banyak interpretasi. Sementara ia dihormati sebagai pahlawan dan santo, pandangan sejarawan dan ilmuwan juga mencerminkan kompleksitas konteks politik dan sosial yang dihadapinya. Kematiannya membuka jalan bagi diskusi lebih lanjut tentang warisan dan identitas Rusia di masa depan.